akses dan waktu tempuh ke sarana kesehatan dan pendidikan ini bagaimana? Karena di IDM-nya ada, Pak. Di IDM-nya ada. IDM ada ya? Ada, Pak. Jadi eksis sama akses. Dari domisili. Kalau di IDM itu kan titik nolnya itu desa, Pak. Iya, maksudnya gitu. Sedangkan di SDGs itu kan basis data yang diambil itu yang mana, Pak? Nah, kalau saya kan bayangnya gini, karena yang kita mau ubah kan desa nih, bukan orang per orang ya. Yeah. Jarak misalnya akses dari desa ke layanan kesehatan itu yang akan menjadi kurang. Jadi didukung oleh data SDGs bahwa memang ada layanan kesehatan, ada layanan pendidikan. Kan yang menurut saya agak rancu nanti misalnya data IDM ada akses kesehatan. Ternyata di pada SDGs kok kayak nggak ada di sana. Kan ya itu diskusi kami ini nanti gimana outputnya setelah selesai. Ya kan karena ini selain data kan semua. Kalau di kami kan KM seperti udah mulai lepas, semua diambil alih oleh Pak Ivan, ya kan? Itu seleksi juga, seleksi di kantor kami. Saya takut banget membayangkan tanya soal SDGs. Saya soal SDGs ini. Ya kayak kami nggak mendalami lagi, tugas kami nggak di situ lagi, lebih banyak kebijakan. Tiba-tiba Pak Ivan udah ngomong di TV desa. Ya. Semuanya diborong di TV desa, Pak. Kita kerja, kedua pengelolaan pendampingan, ya kan? Ketiga tata cara pendampingan. Ini yang menjadi objek utama yang harus dibuat berdasarkan amanah Kemendes. Nah, ini kan temuan semua itu juga. Semua. Nah, di menjelang akhir 2020, ya, 2020 mulai ini kencang. Kita susun draft diskusinya apa semua, karena BPK minta terus kan ini selama ini Bapak menggunakan apa pengaturan pendamping SOP, mana SOP-nya? Sampai tanda tangan nggak ada, karena mandatnya itu kan ditetapkan oleh Menteri. Kita perlu di BSDM, mulai dari proses rekrutmen, ya, kontrak, penggajian, peningkatan kapasitas, sertifikasi, pendayagunaan, terus pengendalian dan evaluasi kinerja. Itu kan di BPSDM. Yang bisa dilakukan oleh kesatu yang lain adalah pendayagunaan. Nah, diskusi kami kan di sini lah. Ini sekarang siapa yang mengelola pendampingan? Ya kan diskusikan di situ. Ini saya teman-teman TPP ada di belakang loh sekarang. TK pusat ya. Ini kan resikonya besar. Ini kok sudah menjadi begini. Jadi kami sih berharap apa ya, Pak Kapus bisa mengambil peran. Saya sudah sampaikan, Pak, tolong hal-hal begini Pak Kapus yang selesaikan, Pak Kapus yang mau tampil. Ini di bawah, Pak. Teman-teman nggak tahu mau kemana. Sementara secara administratif itu ke BPSDM. Saya sampai ada di Jambi, Korkap sudah melawan di Korprov. Karena ngapain Korpo ke saya, nggak ada lagi urusan Korpo ke Korkap. Kan udah mulai seperti itu. Padahal kita menyelesaikan regulasi ini, ya kan supaya pendamping dan PN sampai ke atas tegak lurus ini. Ya, bukan justru terpecah-pecah. Nah, makanya besok untuk Korkap, kan kami undang semua di Korprov. Kami akan menetapkan semua Korkap lewat keputusan kepala BPSDM. Kami kan nggak tahu Korkap seluruh Indonesia. Ya artinya seperti apa Korkap, bagaimana dia bekerja. Tentu kan Korprov yang menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian. Terus pendamping nih. Itu aja sih. Jangan sampai kita pecah-pecah. Ya dengan pola seperti sekarang ya Pak, dengar kayak ke dinas ya memang sih tetap lancar. Jadi agak ini juga ke dinas. Ya plus minus gitu, plus minus Pak. Maksudnya intensitas ke dinas memang tetap tidak terbatas dengan laporan Pak. Ya setidaknya kalau dulu ada penarik ya. Nah, sekarang gimana? Terus Epkin juga kan kalau kemarin-kemarin tapi enak sih sebetulnya, Iya. Pak. Itu juga sih Pak Ivanov itu bilang
DRP ini akan kami laporkan ke BPSDM sebagai dasar BPSDM untuk menggaji kan gitu ya, kan gitu. Itu belum ketemu. Nah itu kan disampaikan juga di TV desa Pak. Terakhir perdebatannya gini, daily report itu kan laporan harian. Sementara syarat pembayaran gaji itu kan laporan bulanan. Dan dua hal yang berbeda dulu nih. Ya. Maka saya bilang balas terus. Daily report itu kan ya aplikasi lah yang melaporkan aktivitas seluruh pendamping, ya kan. Sementara syarat pembayaran gaji itu laporan bulanan. Persoalan 140 atau tidak itu bukan menjadi syarat untuk pembayaran gaji. Tapi ketika kurang 140 jam, monggo mau direkomendasi untuk teguran, SP1 dan seterusnya. Gaji tetap. Gaji tetap, nggak ada pengaruhnya terhadap gaji. Nah, sekarang kan diatur 3 kali. Ini pun masih debat juga kita kemarin, kita mau selesaikan jam. Dibuatkan di juklat biar teman-teman punya pegangan. Kita juga punya pegangan di PPK. Nah yang kita lihat itu kan Pak Kapus menyampaikan, saya bingung Pak, ini tidak diserang loh ya. Ini belum bawa sekarang. Kalau kita ngambil hari Pak kemarin kayak gimana itu habis kan sudah mau Pak, itu soal pelaporan dari Pak itu tidak ada lagi manual kan? Itu ngambil lagi Pak deh. Oh iya, maksudnya niatnya Pak ini bagus. Mau ada apa yang ada semua seperti yang kemarin tadi. Itu kan jualan Mendes. Cuma kan sepertinya itu menjadi tidak penting buat Pusdatin. PAU dan sebagainya. Sekarang kita nggak bisa lagi. Bisa nggak teman-teman sekarang menjadikan berapa untuk kegiatan di luar BLT? Kalau kemarin sempat itu sama si SPD kalau kemarin. Kalau sekarang kan di Monegiri kan sangat global ya kayak. Pencairan aja kan dengan BLT. Ya, padu kemudian untuk BLT, Oke sama apa namanya TKTD. Ya. Kemudian yang stunting juga nggak masuk, yang infrastruktur nggak masuk yang 8% kemarin itu juga ya. agak susah membuat profiling manual. Jadi ketika teman-teman mau begitu, kita ketinggalan terus. Coba saya sekarang. Dan sekali lagi itu sih saya buat teman-teman ya tetap jaga soliditas itu aja dulu. ada kabit yang membidangi soal perencanaan, soal Bani ini tolong dibuatkan surat edaran di desa supaya desa semuanya menjalankan pendataan di sini. Kenapa? Karena memang dari kementerian diberikan kelonggaran waktu. Ya, ketika ya desanya tidak selesai di 31 Mei ini bisa dilanjut, kan gitu. Pak Muhammad, saya nggak bisa bikin surat. Dasarnya screenshot. Dari DRP kan gitu. Itu paling tidak ada surat resmi ya. Iya. Atau coba kata saya Pak Kadis ngobrol sama Propelyon lah. Terus atau ke Pak Ivanovic langsung, walaupun saya punya nomor kontaknya gitu ya. Tapi kan ini kan jalurnya jauh birokrasi Pak. Jadi saya kami hanya menyampaikan ini memang di lapangan butuh seperti ini. Iya. Butuh seperti ini Pak. Ya. Kalau ada surat edaran dari kementerian, kemudian ditindaklanjuti di kabupaten, yakin SDGs ini selesai Pak. Jadi iya apa dasarnya Pak? Ini perpanjangan katanya Pak. Saya bingung jawabnya, malu mau jawab. Ini di DRP Pak. Apaan di DRP? Jadi kan bukan dari kami ya. Iya, kami prihatin. Ini teman-teman. Jadi resminya seperti DP itu secara juridis. Selama ini kalau kita begini nggak bisa. Masa pemeriksaan kita kan kalau kami di BPSDM kan kita menggunakan perspektif pemeriksa juga. Iya. Teman-teman nanti kalau diperiksa dasarnya apa? Bapak menggunakan DWP itu dasarnya apa? Nggak bisa begitu. Jadi ya. Ada regulasi. Sekarang kalau kami diperiksa tentu gini, ada nggak panduan soal daily report? Ini kan belum ada.
juga kalau kita jadi gini Pak, di SPK yang kemarin ya, itu kan syarat penggajian itu kan ada dua, kalau tidak salah ya ada dua. Pertama laporan individu ya, laporan ya. Yang kedua laporan program ya. Iya, program koordinator masih ada Pak. Nah sedangkan di laporan program ya ada Pak itu di SPK Pak. Tidak salah ya, ada ya pasukannya. Makanya pada saat dulu kan suka upload kita tuh ya di menyampaikan di mana? Di sisi pemberdayaan, bukan yang di sisi pemberdayaan. Dulu itu Laporan ada web pendamping. khusus ya, Iya, laporan pendamping. Nah untuk koordinator itu mau nggak mau dia harus plus dengan laporan program Pak. Nah, jadi kalau misalkan saya mau ngupload laporan individu saya ya, yang masih manual itu kan kita scan ke PDF. Nah, ketika saya kirim yang individunya itu nggak bisa, karena harus dengan laporan program bulanannya kan gitu, nggak bisa. Nah itu kan sampai bulan Maret kalau nggak salah, ya Maret ya. Begitu selesai Maret, udah pakai DRP, saya kan lebih enak, lebih nyantai Pak. Cukup dengan DRP saja kan gitu. April kan DRP ya? Iya, April DRP. Jadi tidak ada laporan program dan gaji juga lancar. Kan kalau pendamping Pak, sebenarnya ketika gajinya lancar, apa-apa lah. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas kan gitu. Ada yang begitu juga. Kami ambil risiko loh. Betul Pak. Kami juga Pak, terutama saya ya, ini ketika ada audit, apa yang akan saya sampaikan bahwa bukti saya sah dibayar oleh Kemendes kan gitu Pak. Kan ada bukti fisik, mau nggak mau ya, ada bukti fisiknya, kemudian ada dasarnya, regulasinya apa sih yang mengatur bahwa laporan itu harus begini. Nah itu kan yang kemarin ditanya BPK kan seperti itu. Kalau mau ditunjuk sebagai koordinator, dasarnya apa? Musyawarah. Ini saya Pak, ada berita acara mana yang mengatur soal penunjukan koordinator? Kan sampai bertanya. Terus itu semua sekarang yang masuk. salarinya beda nggak dengan yang lain? Nah itu sama. Terus kenapa mau? Kan sampai bertanya gitu oleh BPK. Kalau kemarin kan yang membedakan saja bahwa kalau K itu diberi fasilitas untuk mengelola rasional. Kemarin ya. Nah kalau sekarang saya belum tahu arah ke sana, tapi pasti kita mau Korkap itu ditetapkan langsung oleh Presiden. Nah, kemarin itu yang ditanya BPK itu seperti itu. Ya, Jadi sangat detail banget. Apa dasarnya? Saya bingung. Saya bikin folder aja Pak, semua regulasi tentang pendampingan itu aja laporan-laporan. Bu, sudah ada di sana semua. Saya nggak hafal satu-satu. Jadi dia lama nyari file gitu kan. Sebenarnya kembali kalau masuk ke saya sih. Gini. Dia lama nyari file kan, filenya ada. Sudah saya bikin satu folder itu hampir 4 giga Pak. Karena tidak ada regulasi. Semua SOP yang tidak ditetapkan. Iya. Nggak ada. SOP dengki. Kalau saya masuk di PND 2018 yang memungkinkan untuk relokasi setelah berada di domisili masing-masing. Tentu adalah teman-teman yang misalnya ikut suami, ya kan? Bukan bisa atas ikut suami atau orang tua sakit berada di tempat yang lain kan, itu memungkinkan. Hanya saja memang di kami sendiri ya nggak bisa lepas seperti itu karena aturan relokasi tidak boleh hanya atas permintaan sendiri, mesti karena kebutuhan program juga masuk. Iya. Ya kan, nah kebutuhan program ini yang lagi-lagi saya katakan itu kan kami masukkan di salah satu poinnya. Kemudian fakta lapangan kemarin tidak semua pendamping itu berasal dari domisili setempat. Kenapa? Misalnya kayak Kalimantan Timur, kenapa enggak dari domisili setempat? Karena kami pernah membuka seleksi terbatas, orang yang ada di wilayah itu nggak ada daftar. Nggak ada yang lulus tadi. Nggak ada daftar. Kalau nggak ada lulus, ini kami buka terbatas, orang yang ada di sini nggak ada daftar. Akhirnya kan orang luar yang isi, orang luar juga nggak betah. Nah ini memang kami sudah sekali sampai ke Jajang, itu masukan salah satu poin penting bahwa relokasi itu dimungkinkan itu karena kebutuhan program. Ya kalau kan itu tadi
untuk verifikasi terkadang kan si pendamping yang tidak ada PTTI-nya kan nggak bisa, oh ini sebenarnya satuannya apa kan gitu. Ini yang sulit mungkin dari yang sekarang ini tadi ya, untuk mengontrol antara yang baru sekarang ini kan hanya Rasarprasnya saja, dan yang Rasarprasnya itu kan sampai sekarang belum ada pelaporan. Nah sehingga tahun kemarin itu kan kita bisa mengontrol antara Sarpras dengan Sarpras itu pagodet aja kan sudah kan di mana sudah berapa persen. Ini pun karena manual, jadi masing-masing mohon maaf pendamping juga kaitannya dengan pengelolaan Excel-nya itu kan banyak yang juga masih itu tadi. Itu juga agak kendala gitu tadi. Nah sehingga harapan kami itu aplikasi di CPG-nya itu bisa jalan. Jadi SID itu. Nah, langsung muncul kan setelah acara di Bogor muncul tuh Monet Dede. Langsung masukkan JJ di WA saya. Lalu, iya memang muncul sini Monet tapi hanya sampai pada pencairan kan gitu auto. Nah yang kita mau aplikasi ini bisa menyajikan pemanfaatan mulai bukan cuma BLTDD, dan sebagainya, tapi juga Sarpras, non-Sarpras dan sebagainya. Nah itu juga saya nggak bisa sampaikan, dan Pak Den lebih keras sih Pak Dikoyo. Pak Ivan janji akan memasukkan di aplikasi, cuma memang sampai sekarang belum. Nah wajar sekarang teman-teman di pusat Pak D itu paling stres. Pak Mulus, Pak Iksan itu kan stres semua nih sekarang karena tidak ada aplikasi itu. Nanti saya sampaikan lagi sih ke pimpinan Pak, ini kalau nggak segera kita carikan solusi soal aplikasi ini. Kalau kami kan terserah apa namanya lah, mau CPD, mau apa. Yang penting kebutuhan pengendalian pendampingan ya kan, pendataan itu betul-betul terkendali oleh aplikasi dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau nggak sesuai kebutuhan, kami yang diperiksa.